Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kali ini kita akan belajar membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2013. Tetapi sebelum kita membuat desainnya, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya atau materi yang akan kita buat menjadi media pembelajaran, serta barangkali ditambahkan dengan gambar, suara maupun video. Itu yang kita persiapkan. Oke, kita mulai membuka terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu program Microsoft Office PowerPoint 2013. Yang pertama kita lakukan adalah klik tombol Start, kemudian kita cari Microsoft Office 2013. Kemudian kita cari PowerPoint 2013. Nah, setelah ketemu kita klik satu kali, kita tunggu sampai muncul tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih. Di sini sudah disediakan template. Cuman kali ini kita akan belajar untuk mendesain sendiri. Jadi kita pilih blank presentation. Nah, tampilan blank presentation itu seperti ini. Di sini ada dua text box. Karena kita nanti mendesain sendiri, maka text box ini akan saya hapus dengan cara klik pada text box, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Atau bisa juga dengan klik kanan pada text box, meletakkan kursornya itu pas di garisnya ya. Klik kanan, kemudian kita pilih cut. Oke. Kalau sudah bentuknya kosong seperti ini, baru kita bisa kita gunakan untuk mendesain. Yang pertama yang kita lakukan untuk mendesain, kita masukkan gambar dulu. Kita masukkan. Karena gambar-gambar saya tadi sudah saya kumpulkan dan materinya juga sudah saya kumpulkan dalam folder, saya ambil dulu gambarnya. Saya buka folder saya, kemudian saya ambil yang pertama, saya mau mengambil gambar tanah. Ini kita copy. Caranya dengan klik kanan, kemudian kita pilih copy, atau kalau pada keyboard kita tekan CTRL ditambah dengan huruf C. Kemudian kita ke program PowerPoint, kita tempelkan di sini dengan cara klik kanan, kemudian kita paste. Atau kalau pada keyboard tekan CTRL ditambah dengan huruf V. Oke. Gambar ini bisa kita pindah-pindah, klik sambil geser, pindah-pindah. Nah, tanah letaknya di bawah ya, saya letakkan di bawah. Saya inginnya menutupi semua area ini, area desain ini. Maka gambar tanah ini akan saya perlebar dengan cara kursornya diletakkan di titik-titik pegangan. Saya mau melebarkan, maka saya letakkan di sini sampai kursornya berubah menjadi ada tanda panah dua arah. Kalau yang normal seperti ini, satu panah. Kalau diletakkan di sini panah dua arah, artinya bisa ditarik ke kanan maupun ke kiri. Karena saya mau melebarkan, saya tarik ke kanan sampai dengan ukuran yang kita mau, baru kita lepas. Berikutnya, kita akan mengambil gambar pohon. Kita kembali ke folder kita lagi, ke folder saya di sini. Kita ambil gambar pohon, sama langkahnya. Klik kanan copy, kita masukkan ke PowerPoint, klik kanan paste. Nah, kita geser. Saya mau meletakkan di sebelah sini. Karena ukurannya kurang tinggi, maka saya tinggikan. Langkahnya sama dengan melebarkan tanah tadi. Letakkan di sini. Klik sambil digeser ke atas. Nah, berikutnya saya mau mengambil gambar anak-anak. Sama ya langkahnya ya. Kita ambil, copy, masukkan ke PowerPoint, klik kanan paste. Nah, baru kita letakkan di mana posisinya.
Yang berikutnya kita masukkan gambar matahari. Sama langkahnya. Kita copy, masukkan ke ke PowerPoint, baru kita paste. Karena ukurannya terlalu besar, kita bisa mengecilkan dengan klik sambil digeser. Saya ulangi lagi, di ujung pegangan sampai kursornya berubah menjadi tanda panah 2 arah, klik sambil digeser. Seperti ini. Baru kita tentukan di mana mau diletakkan. Oke. Selanjutnya untuk teksnya, tulisannya. Kita bisa menambahkan tulisannya dengan cara menambahkan text box. Nah, apa isinya? Ibu bapak bisa menuliskan tema, KD maupun topiknya atau materi yang mau diajarkan. Kalau saya mau menambahkan tema. Dengan cara menambahkan text box ya. Klik pada menu insert. Kemudian kita cari text box. Nah, ini. Klik pada text box. Kemudian kursornya bawa lagi ke tempat desain. Klik sambil diseret, lepas. Nah, ini tempat untuk mengetik kita. Kita masukkan KD, topik atau materi. Saya mau menuliskan you can do it. Nah, untuk jenis-jenis atau merubah teks, ukurannya, stylenya hampir sama dengan ketika kita bekerja dengan Microsoft Word. Kita pilih atau kita ganti stylenya atau jenisnya, kita ganti ukurannya. Nah, untuk text box sendiri itu bisa kita kecilkan, bisa kita lebarkan, bisa kita persempit atau diluaskan. Seperti ini. Oke, kita dapat tampilan awal. Tapi ini belum ada animasinya. Oke, sekarang kita berikan animasi. Yang pertama, gambar tanah ini akan saya berikan animasi. Di mana itu letak animasinya? Ada di menu animation. Nanti kita bisa pilih yang ada di sini. Atau barangkali mau yang terlihat lebih jelas bisa diklik di sini. Animation, add animation. Mau animasinya seperti apa? Misalkan saya mau yang ini misalnya. Nah, jadinya seperti ini. Berikutnya, saya mau menambahkan animasi pada pohon. Saya klik pohonnya. Kemudian saya pilih animasinya. Misalkan lagi untuk anak-anaknya ini kita berikan animasi juga. Misalkan saya mau animasi ini. Berikutnya gambar matahari. Saya juga mau memberikan animasi. Iya. Lagi untuk teksnya juga begitu, bisa teksnya diklik, letakkan kursornya pada kotak, bukan pada hurufnya ya. Kemudian kita pilih animasinya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Bisa dengan cara klik F5 atau tekan tombol Start from Beginning di atas ini. Klik. Oke. Ini berjalan tapi perlu kita klik. Klik. Baru keluar. Klik. Baru keluar dan seterusnya. Oke. Kalau misalkan kita ingin ketika keluar itu di awal, kita tidak perlu melakukan atau menekan tombol di mouse dengan cara diklik tadi. Kita bisa mengubah settingan animasinya. Contohnya, untuk gambar tanah ini.
kita tampilkan dulu animation pane-nya dengan cara setelah gambar diklik, lihat ke atas ada animation pane, kita klik. Nah, akan ada keterangannya di sini. Yang diklik itu yang aktif, yang warnanya ada bloknya. Oke. Tanda panah ini kita klik, kemudian kita pilih Start After Previews. Jadi ketika berjalan, itu dia akan keluar sendiri tanpa harus diklik. Yang lainnya juga seperti itu. Pohon, orang atau anak-anaknya, matahari. Nah, untuk teks ini, saya inginnya memang saya klik saja. Karena nanti sesuai dengan durasi ketika saya berbicara. Setelah semuanya keluar, kita berbicara, menjelaskan, baru kita akan memasuki atau kita akan mempelajari materi, baru kita klik materinya. Jadi ini dibiarkan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini tanpa saya mengklik ya. Nah, muncul sendiri. Nah, baru misalkan kita menjelaskan. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini adalah, baru kita klik. Klik. Nah, seperti itu. Itu hanya contoh saja. Ibu bapak bisa membuat kreasinya sebaik mungkin, semenarik mungkin.